Demi mendapat uang dengan cara instan, segala cara ditempuh para penjahat. Per tahun 2018, Badan Pusat Statistik memaparkan data ada lebih dari 16 juta mobil penumpang di Indonesia. Artinya, sebanyak itu pula spion yang bisa jadi incaran para penjahat spesialis mobil. Tak bisa mencuri kendaraan, spion pun jadi sasaran. Kalau dari sisi si copet itu caranya paling gampang. Dia cuma butuh nggak nyampe semenit ya. Rata-rata emang nggak nyampe semenit, cuma digoyang-goyang, dipaksa, tuh patah. F dan S pencuri spion di sekitar Jakarta Utara bisa mendapat uang ratusan ribu rupiah sekali beroperasi. Kalau misalnya satu spion itu berapa harganya biasa kamu lempar tuh? Iya, Pak. Sepasang berapa berarti? Ya. Kalau misalnya habis main, jual, uangnya kamu kemanain? Buat jajan-jajan, Pak. Beberapa waktu lalu, kami menemui SR, pemetik spion di Bilangan, Jakarta Timur. Satu pasang spion yang ia jual ke penadah bisa dihargai lumayan, asal kondisinya mulus. Satu spion dihargai berapa rupiah? Kalau kita jual ke penadanya sih, kalau kayak Avanza ini itu paling mahal-mahalnya itu paling. Oke, kalau yang nggak Mulus, ya tergantung penadanya sih. Kadang katanya daripada kita nggak megang duit, ya kita kasih aja. Kadang SR tak sendirian. Bersama dua orang rekannya mereka berbagi peran. Satu menjadi joki, sementara SR dan seorang lainnya menjadi pemetik spion. Spion hasil curian dikirimkan pada penadah. Dari sinilah spion hasil curian dihargai oleh si penadah, sesuai kondisi spion. Kalau yang bahan patah total, nggak bisa di-repair lagi, saya nggak mau. Mau timbang copot kabel, terus sompel dikit, masih mau saya. Tak hanya ke penadah, F juga mengaku ia menjual spion hasil curiannya ke sentra otomotif di Jakarta. Saya banyak kan di daerah pusat DKI, di Tenggara, Senen. Beberapa kali setelah berhasil melakukan kegiatan mencuri spionnya ini, dia paling sering membuang ke wilayah Jakarta Pusat, ya, letaknya di Asam Reges. Sementara itu, Denny yang pernah beberapa kali jadi korban pencurian spion mengaku ia lebih memilih membeli spion di sentra penjualan onderdil dan aksesoris mobil bekas dibanding membeli dari penjual resmi. Karena harganya relatif miring. Banyak masukan dari teman-teman, udah beli bekas aja. Nah, tapi bekasnya dalam artian kata borinya ya mungkin kata mereka teman-teman colongan. Dia pertama buka harga itu 2,5 juta. Saya tawar 1,5 nggak kasih, 1,7 nggak kasih. Dia kasih 1,8. Denny tak menampik, ia bisa saja mendapat spion bekas curian. Dan saya nggak pernah nanya itu barang colongan, tapi setelah saya pesen barang itu, nah dia nggak ngambil di gerobak itu. Sebentar ya Pak, saya ngambil dulu di belakang. Dan sempat hopeless juga, jangan-jangan nih spion saya nih. Karena posisinya bener-bener memang saya pernah ngeh karena saya pernah pilok kok bawahnya itu hitam, saya pilok. Nah di warna putihnya itu ada bekas kayak pilok hitam. Saya sempat ngomong ke istri kan, jangan punya kita ya. Maraknya kasus pencurian spion, korban yang enggan lagi membeli spion original di dealer resmi, dan penyedia spion bekas hasil curian nyatanya jadi lingkaran yang tak ada habisnya. Pasti usernya itu pasti cari yang lebih murah dan bagus. Kalau ada murah bagus, ngapain kita beli yang mahal dan bagus? Meski aparat keamanan telah beberapa kali menertibkan, aktivitas jual beli aksesoris mobil hasil curian tetap berjalan. Sudah berkali-kali, Mbak. Sudah berkali-kali kita lakukan penangkapan juga ke penadah-penadah yang membeli barang-barang hasil curian tersebut. Para pemain di bisnis haram ini lihai main kucing-kucingan dengan para aparat. Saat bertransaksi,
Biasanya mereka menggunakan kode khusus yang diganti secara berkala. Semisal cakep, sakit, dan terjebak. Kalau nggak ada kode, jadi kita takutnya kita datang, nggak tahu digerebek gitu. Nggak tahu dia emang lagi ketangkep, disuruh ngubungin yang teman-temannya. Nah, kayak saya juga ibaratnya nggak seminggu, nggak 2 minggu ganti nomor. Baru-baru ini kami melacak keberadaan spion hasil curian ke salah satu sentra otomotif bekas di Jakarta. Tetapi nyatanya, spion bekas curian sulit didapat. Pasalnya, di sini juga ada spion tiruan alias KW yang bentuknya sangat mirip. Kalau orang awam sih sulit, tapi kalau misalnya orang yang udah ngerti, dia pasti akan lihat ada kerusakan-kerusakan akibat nyopot paksa. Ketika barang itu kalau dicopot paksa, itu pasti ada kerusakan-kerusakan. Nah, itu biasanya udah kelihatan. Tapi dari situ juga kadang-kadang penjualnya udah pinter. Direparasi dulu, dialusin dulu, ntar diamplas, dicat lagi. Tapi kalau udah ada di area pasar untuk nyari, itu kayaknya sulit. Yang ada ntar kita yang jadi bulan-bulanan orang-orang di pasar. Menuduh. Bahkan, penjual bergerobak pinggir jalan pun menawarkan spion dengan harga miring. Si penjual mengaku spion miliknya original dari copotan asuransi. Pelaku pencurian spion mobil masih bergentayangan di jalanan, membuat resah masyarakat. Lalu, antisipasi apa yang bisa dilakukan agar kita tidak menjadi korban? Begitu peletak aja kan bersuara melipatahin. Oke. Tuh, maling dikejar. Ada yang nungguin pakai motor.